Baiklah, yang akan kita bahas kali ini yaitu sifat-sifat termal. Yang pertama yang kita bahas mengenai energi Kisi model klasik yang dibuat oleh Dulok dan Petit, dikembangkan oleh Debye dan Einstein. Misalkan ada sebuah wadah tanpa mengalami perubahan volume dan perubahan tinggi. Jika T tidak berubah maka usahanya sama dengan 0, di mana usaha sama dengan F dikali S, di mana F sama dengan M dikali A sama dengan M dikali dV per dt, dan S sama dengan V dikali T. Maka M dikali V itu adalah rumus momentum atau P, jadi usaha sama dengan momentum atau P dikali dV. Maka untuk hukum 1 termodinamika berlaku dQ sama dengan DU ditambah dW, di mana tadi dW-nya atau usahanya sama dengan 0. Maka dQ sama dengan DU atau energi kalor sama dengan energi dalam. Selanjutnya Q sama dengan panas spesifik dikali perubahan waktu. Maka panas spesifik sama dengan dV per dt ditinjau dari perubahan volume. Dalam teori gas, ideal memiliki 3 derajat kebebasan, yaitu ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dengan energi kinetik rata-rata tiap derajat kebebasan sama dengan setengah kBT, sehingga untuk 3 dimensi menjadi 3/2 kBT. Energi per mol sama dengan 3/2 NKB dikali T, di mana NKB adalah bilangan Avogadro, kita ganti dengan R. Dalam padatan atom-atom saling terikat, maka E untuk 1 dimensi sama dengan kBT. Maka E untuk 3 dimensi sama dengan 2 kBT. Jadi jumlahnya 3 RT. Nah, untuk panas spesifik volume konstan, CV sama dengan DE per DT ditinjau dari perubahan volume sama dengan DE RT per DT sama dengan 3R. Energi-energi yang ada pada vibrasi kristal yang pertama ditinjau dari energi kinetik dan energi potensialnya. Pada energi kinetik setengah mv kuadrat dikali m per m, hasilnya m kuadrat v kuadrat per 2m, di mana mv adalah momentum atau P, jadi EK-nya sama dengan P kuadrat per 2m. Jika ditinjau dari energi potensialnya, dW sama dengan F dikali dx. Kita ganti ke hukum Hooke, dW sama dengan kx dx. Karena di sini d, maka kita integralkan. Jadi integral x dx sama dengan kx kuadrat per 2 sama dengan setengah kx kuadrat, di mana k dari persamaan gelombang yaitu m omega kuadrat. Jadi untuk W-nya sama dengan setengah M omega kuadrat X kuadrat. Jadi energi yang ada pada vibrasi kristal yaitu EK ditambah EP. Di mana EK-nya tadi yang kita dapat P kuadrat per 2M ditambah energi potensialnya setengah M dikali omega kuadrat X kuadrat. Energi-energi yang ada akibat vibrasi kristal tersebut karena jumlah atom sangat banyak, maka kita gunakanlah distribusi statistik Maxwell-Boltzmann, di mana persamaan umumnya untuk besar energi keseluruhan dibagi dengan energi untuk satu partikel. Energi total sama dengan integral E eksponensial min E per KBT dE per integral eksponensial min E per KBT dE, di mana E-nya adalah energi, kita masukkan energi kinetik dan energi potensialnya, yaitu integral energi kinetiknya tadi P kuadrat per 2M tambah energi potensialnya setengah M omega kuadrat X kuadrat eksponensial, kita masukkan lagi energinya, min P kuadrat per 2M tambah setengah M omega kuadrat X kuadrat per KBT dE per integral eksponensial min P kuadrat per 2M tambah setengah M omega kuadrat X kuadrat per KBT dE. Karena di sini terdapat dua variabel yaitu variabel P dan variabel X, maka kita integralkan terhadap P dan terhadap X. Maka di sini ada integral P, integral X, P kuadrat per 2M tambah setengah M omega kuadrat
X kuadrat eksponensial P min P kuadrat per 2M KBT eksponensial min M omega kuadrat X kuadrat per 2 KBT dP dx per integral P integral X eksponensial min P kuadrat per 2M KBT eksponensial min M omega kuadrat K kuadrat per 2 KBT dP dx. Nah, agar memudahkannya kita memisalkan untuk memudahkannya kita membuat ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Dan di bawah ini adalah D. Sehingga untuk mempermudahnya A ditambah B dikali C per D sama dengan AC ditambah BC per D. Maka kita masukkan ke dalamnya, di mana A tadi adalah yang ini, ditambah B-nya yang ini, dikali C, dibagi dengan D. Maka kita dapatkan integral P integral X P kuadrat per 2M eksponensial min P kuadrat per 2M KBT eksponensial min M omega kuadrat X kuadrat per 2 KBT dP dx per integral P integral X eksponensial min P kuadrat per 2M KBT eksponensial min M omega kuadrat K kuadrat per 2 KBT dP dx ditambah integral P integral X eksponensial setengah M omega kuadrat X kuadrat eksponensial min P kuadrat per 2M KBT eksponensial min M omega kuadrat X kuadrat per 2 KBT per integral P integral X eksponensial min P kuadrat per 2M KBT eksponensial min M dikali omega kuadrat X kuadrat per 2 KBT dP dx. Maka kita selesaikan persamaannya sehingga didapatkan integral P kuadrat per 2M eksponensial min P kuadrat per 2M KBT dP per integral P eksponensial P kuadrat 2M KBT dP. Ini untuk integral terhadap P. Dan untuk integral terhadap variabel X yaitu integral X setengah M omega W kuadrat X kuadrat eksponensial min M omega W kuadrat X kuadrat per 2 KBT dx per integral X eksponensial min M omega W kuadrat X kuadrat per 2 KBT dx. Nah, selanjutnya kita dapatkan hasilnya menjadi 1/8 akar dari V 2M KBT kuadrat per setengah integral V 2M KBT ditambah 1/8 M omega kuadrat akar dari V 2 KBT kuadrat per M omega kuadrat dikuadratkan lagi, maka per setengah akar V 2 KBT per M omega kuadrat. Yang bisa kita habiskan, Nah, maka hasilnya kita dapatkan 1/4 M kuadrat 2M KBT tambah 1/4 M omega kuadrat 2 KBT per M omega kuadrat. 4M kuadrat kita habiskan dengan 2M dan M omega kuadrat kita habiskan dengan M omega kuadrat yang di bawah dari 2 KBT. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu setengah KBT tambah setengah KBT. Maka energi totalnya yaitu KBT. Maka total energinya sama dengan 3N KBT.